أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Sadaqallahul azim. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ketiga namanya Ali Imran, ayatnya 194. Am ba'dil hukama'i annahu qala az-zuhdu khamsu khisalin at-tiqatu billahi wat-tabarri 'anil khalqi wal ikhlasu fil 'amali wahtimalul zulmi wal qana'atu bima fil yadi. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa zuhud itu mengandung 5 hal. 1. Penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama makhluk. Yang ketiga, ikhlas dalam beramal. Yang keempat, sabar atas penganiayaan orang lain. 5. Qanaah. Hubungan ikhlas dengan zuhud menurut Yahya bin Mu'ad radhiyallahu an adalah sebagai berikut. La yablughu ahadun haqiqataz zuhdi hatta yakuna fihi thalathu hisalin. Amalun bila alaqatin wa qawlun bila tama'in wa izzun bila riyasatin. Seorang mukmin tidak akan mencapai tingkat zuhud yang sebenarnya hingga ia memiliki 3 faktor, yaitu beramal semata-mata karena Allah, tidak karena ikatan-ikatan yang lain, berkata tanpa ada kecenderungan tamak, merasa mulia atau merasa bahagia tanpa memiliki pangkat. Zuhud yang sebenarnya adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halali wala idha'atil mali walakin az-zahadatu fid dunya alla takuna bima fi yadika
awsaqa minka bima fi yadillahi wa an takuna fi sawabil musibati idza anta usibta biha arghaba minka fiha law annaha ubqiyat laka. Hadis riwayat Turmudi, Ibnu Majah dari Abu Dar. Zuhud di dalam dunia itu bukanlah dengan cara mengharamkan yang halal dan bukan pula dengan menyia-nyiakan. Akan tetapi sesungguhnya zuhud dalam urusan dunia adalah bahwa kamu tidak menggantungkan diri kepada sesuatu yang ada pada dirimu, tetapi lebih percaya dengan sesuatu yang ada di tangan Allah, dan lebih senang menjadikan kesempatan memperoleh pahala dan dalam menjauhi maksiat daripada maksiat itu ada padamu. Pengertian zuhud menurut Syekh Junaidi adalah sebagai berikut: khulwul qalbi amma khalat minhul yadi. Hati merasa senang sekalipun usahanya gagal total. Sedangkan menurut Sufyan Ats-Tsauri adalah sebagai berikut: qasrul amali laisa biaklil gholidi wala bilabasil abai. Memperkecil ruang lingkup harapan dalam urusan dunia bukan dengan makanan yang berat-berat atau kasar-kasar, dan bukan pula dengan pakaian yang compang-camping atau usang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami hadir kembali dari bumi kota baru Riorejo untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quran dengan 5M, yaitu senantiasa cinta membacanya, menghafalnya, memahami maknanya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah kita senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Allah merahmati kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ketiga namanya Ali Imran, ayatnya 194. Ya Tuhan kami telah melaksanakan segala perintah-Mu. Kami selalu mengingat-Mu setiap waktu dan setiap keadaan. Kami telah memenuhi seruan Rasul-Mu. Oleh karena itu, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau janjikan dengan perantaraan Rasul-Rasul. Engkau telah menjanjikan kekuasaan di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim
Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Surat An-Nur ayat 55. Dan juga mari kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 124 bahwa yang layak untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini adalah orang-orang yang beriman takwa, bukan orang-orang yang berbuat dolim. Dan juga di surat Al-Furqan ayatnya 63 sampai 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang bisa untuk menjadi pemimpin orang-orang bertakwa adalah hamba-hamba Allah yang mempunyai kasih dan sayang. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan siswa-siswi kita, para pecinta baca Al-Quran di bumi, mereka semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba Allah yang terbaik dan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bisa dilihat di surat kelima ayatnya 55. Engkau telah menjanjikan kemenangan dan pertolongan bagi orang yang taat dan menjunjung tinggi agama Engkau. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 7. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surat At-Taubah ayat 72. Dan juga mohon dilihat di ayat yang ke-71-nya. Jadi surat At-Taubah mulai dari 71 sampai 72. Inilah orang-orang yang akan mendapat kemuliaan, hasanah fid dunya, hasanah fil barzah, dan hasanah nanti di akhirat ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Hal-hal tersebut di atas merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat yang sangat kami harapkan, dan jangan sekali-kali engkau hinakan kami pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yauma la yukhzillahu nabiyya walladina amanu ma'ah. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya dengannya. Surat At-Tahrim ayat 8. Oleh karena itu surat At-Tahrim mulai ayat 6 sampai ayat 8 mohon dibaca, karena ini merupakan solusi agar kita bisa bersyukur kepada Allah dan senantiasa berdoa, memohon pertolongannya, beristighfar, bertaubat, dan senantiasa mari kita bersedekah. Surat Al-Baqarah
ayat 260 sampai 274. Semua ini kami mohon dengan segala kerendahan hati untuk memantapkan pengamalan kami atas segala perintah-Mu. Karena dengan demikian kami akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan bukan sekali-kali tidak ragu atas segala janji-Mu, karena kami percaya dengan penuh keyakinan bahwa Engkau tidak akan menyalahi janji sedikit pun. Jadi bagi orang yang beriman dan takwa dan senantiasa beristiqomah, Allah akan memberikan kekuatan kepadanya, termasuk diberikan namanya Al-Furqan, bisa membedakan antara baik dan buruk. Yang baik itu diikuti, kemudian yang buruk dihindari. Seperti doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna jiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa memotivasi kita semuanya senantiasa beramal jariah, dan mudah-mudahan anak-anak kita, generasi-generasi siswa-siswi kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kejayaan kepada kami, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, semua siswa-siswi kami, dan para santri pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, para presiden kami, para menteri kami, para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.